الزيادة والمنة والتوفيق من فضله وكرمه، ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرسله الله رحمة لنا وللجن ولسائر العالمين، وأرسله الله تعالى رسوله بالقرآن وهو بشيرا لمن اتقى ونذيرا لمن أبى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang ulun hormati Kepala Desa Sikoi dan jajarannya, dan yang ulun hormati Kepala Masjid, maksudnya Kepala Kepengurusan Masjid dan jajarannya, yang ulun hormati Kepala PT Astral Bina dan jajarannya, dan yang ulun hormati juga Panitia Takbir Ramadan 1445 Hijriah, dan yang ulun hormati dan yang ulun semoga Allah muliakan bapak-bapak, ibu-ibu yang berhadir pada acara kita pada malam hari ini, yaitu nuzulul peringatan nuzulul Quran pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita hidayah sehingga kita bisa memilih yang mana yang baik, yang mana yang buruk, dan taufik sehingga kita dapat berhadir di sini dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Sebenarnya memperingati nuzulul Quran di sini tidak lain tidak bukan dalam rangka mudzakarah, saling mengingatkan dalam rangka muqara'ah, saling mengulangi dalam rangka ta'lim wa ta'allum, dalam rangka belajar dan mempelajari. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah fatayamma." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ulun yakin niat yang Tuhan yang berada di dalam masjid ini kata lain hanya untuk mendengarkan beberapa kisah atau beberapa ibrah yang ada pada malam ini, yaitu peringatan malam nuzulul Quran. Nah, mari kita pasang niat dalam ini. Niat apabila ada ilmu, kita berniat mengamalkannya meskipun sedikit. Karena khairul ilmi khairul amal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baiknya amal itu yang terus-menerus meskipun sedikit. Nah, jadi mawaina talabal ilmi bi hadhihi al-lailah lillahi ta'ala. Sengaja aku menyiapkan untuk menuntut ilmu pada malam hari ini karena Allah Ta'ala. Ingat kejadian semalam bahwasanya barang siapa mengerjakan pahala sunnah pada bulan Ramadan, maka ini dihitung perkara wajib, terlebih-lebih lagi pada malam hari ini, malam yang istimewa. Salawat serta salam tak pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Yang mana Allah utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bersamanya Al-Qur'an sebagai bashir, memberi kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, kepada Tuhan-Tuhan yang ini, memberi kabar gembira kepada Tuhan yang ini bahwasanya di akhirat kelak Tuhan yang akan mengambil ganjaran yang sangat besar. Dan juga Al-Quran itu sebagai nadir, sebagai peringatan kepada orang-orang yang mungkin lalai dalam memikirkan kehidupan dunia ini. Alhamdulillah, hari ini kita dapat melaksanakan peringatan malam nuzulul Quran di Masjid Ahmad Bakri, yang mana yang penceramahnya yaitu ulun sendiri sebagai anggota dari kampung ini juga, lahirnya di sini tapi dibesarkan di sini juga. Jadi ulun tadi sebelum kita berdulukan aja ada tentang hari akan ini, ternyata di kampung kita ini ada bagian
dokumentasinya. Itu saudara kita Arif. Mudah-mudahan dengan Arif ini mendokumentasikan itu bisa menjadi kenang-kenangan. Karena ulun rajin waktu ulun di sana, ulun kadang membuka Google Map nah, ulun buka itu kawan melihat di jalanan ini, berubah juga muslimin. Nah, rumah ulun ini berubah juga. Nah, itu. Jadi Arif itu mendokumentasikan ini, mudah-mudahan itu menjadi kebaikan nantinya supaya orang itu mengenang kita yang mengadakan acara pada malam hari ini. Malam Nuzulul Quran. Jadi kita sama-sama sudah mengetahui bahwasanya malam ini ialah peringatan Nuzulul Quran yang insya Allah ulun akan berbicara tentang 3-4 poin pada malam hari ini. Yang pertama itu Al-Quran itu sendiri. Nuzulul Quran, Al-Quran apa? Al-Quran. Nah, setelah itu Nuzulul Qurannya, turunnya Al-Quran. Setelah itu yang ketiga fadilah Al-Quran. Yang terakhir mungkin ada beberapa hukum yang mencakup tentang Al-Quran itu yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang menghormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah Ta'ala, masuk kepada pembahasan pertama yaitu Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Al-Quran itu secara bahasa ialah min qara, yaitu qara yang berarti dhamma, menyatukan. Itu kenapa dikatakan menyatukan? Karena menyatukan huruf-huruf dan surat-surat, maka menyatukan menjadi satu, yaitu yang kita sahabat dia bacaan bukan kumpulan huruf-huruf, kumpulan kalimat-kalimat yang menjadi satu. Itu secara bahasa. Namun secara istilah Al-Quran ini ialah ulama menjelaskan Al-Quran yang kita ketahui sekarang secara istilah itu definisinya kalamullah Ta'ala, perkataan atau kalam Allah Ta'ala al-munazzal ala Nabi Muhammad. Jadi keluar daripada perkataan Allah Ta'ala, perkataan makhluk. Maka perkataan makhluk tidak bisa dikatakan Al-Quran. Jadi perkataan Allah Ta'ala al-munazzal ala Nabi Muhammad yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila ada kalam Allah yang turun kepada selain Nabi Muhammad, itu tidak bisa dikatakan Al-Quran. Contohnya yang turun kepada Nabi yang lain seperti Injil, Zabur, itu tidak bisa kita katakan Al-Quran, meskipun kita katakan itu kalam Allah yang dahulu, yang tidak ditahrif, tidak terselewengkan pada saat ini, itu kita katakan kalam Allah. Tapi yang kita katakan Al-Quran ialah kalam Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, al-manqul ilaina bitawatur, yang berpindah dari zaman Nabi Muhammad itu kepada kita sekarang ini bitawatur, dengan jalan mutawatir. Mutawatir di sini artinya mustahil ijtihad kaum, berkumpulnya suatu kaum, bersepakatnya suatu kaum untuk membawa kabar ini, misalkan 100 orang sepakat di dalam suatu generasi membawa suatu kabar. Setelah itu dilanjutkan oleh generasi selanjutnya 102 atau lebih. Misalkan sahabat memiliki, sahabat Rasul memiliki murid 10. Misalkan sahabat Rasul ada 100 yang hafal Quran, jadi sahabatnya masing-masing 100 itu memiliki murid 10, jadi 1000. Nah, itu dari generasi sahabat ke generasi tabi'in, ke generasi tabi'in sampai ke kita sekarang itu mustahil orang yang membawa kabar ini berbohong. Nah, itu artinya mutawatir. Al-Quran ini dijaga. Kata Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kami yang akan menjaganya. Terbukti sampai sekarang Al-Quran itu alhamdulillah terjaga. Nah, itu apabila yang tidak terjaga itu bukan Al-Quran, sebagaimana kutub-kutub sadirah, maksudnya kitab-kitab yang terdahulu itu tidak terjaga dan tidak dijamin oleh Allah Ta'ala. Nah, itu masuk pada definisi Al-Quran. Definisi selanjutnya al-muta'abbad bitilawatihi. Al-Quran itu dianggap beribadah, tapi kita dianggap beribadah ketika kita membacanya. Apabila kita membaca Al-Quran meskipun tanpa niat, itu kita sudah dinyatakan beribadah. Kalau dinyatakan beribadah, kita dapat pahala. Nah, itu meskipun tanpa niat itu Al-Quran. Karena kita tahu bahwasanya amal itulah kalau tanpa niat itu rata-rata
tidak sah. Sebagaimana kita tahu ini nama a'malu ini yang hanya saja amal itu dengan niat seperti kita sembahyang. Itulah maksudnya di dalam hati kita niat sebagaimana kita puasa tadi. Malam tadi kita mengucapkan nawaitu sholatin. Itulah maksudnya yang kita berniat di dalam hati kita puasa. Apabila di dalam hati kita, apabila kita tidak berniat malam ini untuk puasa besok, maka kada sah pahala kita, kada sah sholat puasa kita, dan itu tidak dihitung ibadah. Lain halnya dengan Al-Quran. Al-Quran berniat kepada apabila kita membaca Al-Quran itu maka langsung otomatis pahala mengalir. Kata Rasulullah SAW, al-harfu bi'ashri amsalihah, al-harfu bil-hasanah wal-hasanatu bi'ashri amsalihah. Al-Quran adalah satu huruf itu sebanding dengan satu hasanah. Satu hasanah ya Rasul bi'ashri amsalihah. Misalnya yang membaca Al-Quran itu satu hurufnya itu sebanding dengan hasanah. Satu hasanah ini sebanding dengan 10 kali lipat gandaan pahala. Itu satu. Setelah itu ya Rasul, walau akun alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tidak. Walakin alif harf, jadi membiar bahwa alif harf, wa lam harf, wa mim harf. Yaitu alif itu satu huruf, misalnya yang dengan alif lam mim. Itu dia sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan yang umur 30 itu tadi sebanding dengan sholat fardu. Subhanallah, ini sangat keuntungan yang sangat besar kalian kita di bulan Ramadan ini turunnya Al-Quran itu tadi. Nah itu masuk pada definisi Al-Quran. Apabila orang membaca Al-Quran itu otomatis langsung dapat pahala. Berbeda dengan membaca hadis. Membaca hadis Nabi itu apabila ada dengan kami mengambil pelajaran dari hadis itu adalah pahala. Nah ini bedanya dengan Al-Quran. Al-Qurannya paham ada bahwa dia membaca, yang pastinya bisa membaca. Yang ada di sabun apabila ia belajar dapat pahala itu sungguh besar banget rahmat Allah Taala ini. Kita melihat kita di akhirat kita berajar juga dan ada rahmatnya. Ini ialah rahmat yang diberikan oleh Allah Taala kepada kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir definisi Al-Quran itu al-mu'jiz bi aqsari suwari minhu, yang mana membuat penantang yang lemah dengan surat terpendeknya. Maksudnya Al-Quran ini kita tahu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat itu terbagi menjadi dua. Tahu kan? Yang mana mukjizat itu muakkadah, berwaktu mukjizat. Sebagaimana kita tahu bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki mukjizat pernah keluar air di tangan beliau ketika memberi minum para sahabat. Setelah itu ada yang bertanya ini kisah Nabi juga. Ketika tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan air, itu ada satu sahabat bertanya, bukan sahabat tabi'in, bertanya kepada sahabat, kalau nggak salah sahabat ini Sayyidina Abdullah bin Jabir, berapa kali yang saat ini jadi Rasulullah SAW memberi yang minum yang air keluar dari tangan Rasul untuk mukjizat Rasul ini. Jadi Sayyidina Abdullah bin Jabir, lain masalah berapanya, walaupun 100.000 akan cukup air dari tangan Rasulullah SAW ini. Nah itu subhanallah. Bahkan ulama menjelaskan di beberapa kitab, air yang keluar dari tangan Rasulullah SAW itu ialah air yang paling mulia. Wa afdalulnya bima'ul muhabbat. Sebaik-baik air ialah air yang keluar dari Nabi Muhammad SAW min baini asabi'in Nabi Muhammad. Jadi Zam-Zamun, setelah itu air Zam-Zam, fal kautsar, setelah itu kautsar, air yang ada di surga. Berarti air yang paling mulia itu air yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW bisa itu tadi. Setelah itu baru air Zam-Zam, setelah itu baru kautsar, setelah itu baru sungai Nil ada di sini. Termasuk mulia juga. Jadi Zam-Zamun fal kautsar wa Nilun mislu sumatan al-burik. Nah itu tadi. Mukjizat dari tadi, mukjizat terbagi menjadi dua, muakkadah dan lain muakkadah ayat muakkadah. Al-Quran ini ialah mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu terus-menerus bahkan sampai sekarang. Nah jadi mukjizat inilah gunanya itu untuk menentang siapa yang sanggup mendatangkan seperti Al-Quran ini, sebesar Al-Quran ini. Agar apa? Agar bahwasanya kamu akan mundur, kami akan mundur. Nah itu fa'ilam ta'adum ya Allah dalam Al-Quran. Apabila engkau mendatangkan semisal dengan surah terpendek di dalam Al-Quran, fa'ilam
wanita mungkin kau cari adanya di zaman hari dari 1443 tahun yang lalu sampai sekarang ada orang yang menghafalkan surah terpendek Inna Allah dari zaman hari sampai zaman sekarang dan sampai pada akhir kiamat itu selalu terpelihara dan selalu terus menerus adalah selain Al-Quran ada. Nah ini maksudnya itu salah satu tantangan dari tantangan yang lain itu dari segi keindahan bahasa Al-Quran. Buat orang yang mengerti keindahan bahasa Arab, kalau bahasa Arab, oh itu bahkan Abu Lahab itu mengakui keindahan Al-Quran itu tadi, tapi mereka sombong. Oleh karena sombong itu lalu berhendak iman. Nah itu tadi Al-Quran ini ialah sebagai mukjizat. Maksudnya mukjizat mengulah penantangnya itu lemah. Fakilan kalau apabila menghidupkan kaum mendahului di Al-Quran, fatakun naru lagi wukuh dan suci orang beda dari kafirin. Hendaklah Tuhan yang takut maksudnya kaum mendahului itu apabila menghidupkan cara percaya pada Al-Quran ini, maka hendaklah Tuhan yang takut dengan mereka. Kalau nanti akhirat enak mereka percaya dengan Al-Quran akan diberikan, akan dijadikan oleh Allah Ta'ala bahan-bahannya neraka. Alhamdulillah kita sebenarnya percaya alhamdulillah dengan Al-Quran. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari itu. Amin amin ya rabbal alamin. Sungguh itu sangat terdekat bagi kita. Maksudnya dekat itu halang kita dengan yang tadi itu cuma kematian. Apabila sudah tiba kematian, maka sudah ada halang bagi kita dengan itu. Kita tinggal di barzakh. Sudah beberapa orang yang kita, maksudnya beberapa orang yang telah kita temui pada Ramadan tahun semalam sudah ada pada tahun ini. Wa kafa bil mauti wa ibrah. Cukup bagi kematian itu sebagai nasihat bagi kita. Nah, sudah ada apa yang akan aku siapkan karena kamu sudah meninggal itu tidak bisa kembali lagi ke sini. Nah, mari kita sama-sama nih. Ketika kita sudah tahu ini, mari kita sama introspeksi diri, melihat diri kita. Ya Rasulullah SAW al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila ma ba'da al-maut. Orang yang beruntung itu ialah orang yang memikirkan dirinya, merendahkan dirinya, wa 'amila dan begawi agar apa yang telah akan yang akan ia petik setelah kematian. Nah ini yang begawi, yang amal yang untuk kita petik setelah kematian itu yaitu mendengarkan ceramah misalkan, mendengarkan ilmu misalkan, mengamalkannya. Nah, itu salah satu termasuk yang akan insya Allah kita petik di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah itu kita sudah tahu dari definisi Al-Quran. Masuk kepada sesi kedua, kita akan menyampaikan nuzulul Quran. Nah ini tema kita pada malam ini. Mungkin muhammadiyah sudah tahu juga karena ceramah-ceramah tahun sebelumnya. Jadi kita ini tidak boleh dari mudah awal muamalah, saling mengulangi, saling mengingatkan. Karena al-insan masuk yang insan illa insyani. Karena manusia ini tidak dikatakan manusia karena selain itu tempatnya pelupa. Insan itu artinya sama dengan kata-kata inisia di dalam bahasa Arab karena ini itu lancar lupa. Oleh karena itu mari kita mengingatkan bersama. Jadi nuzul Al-Quran, ulama berbeda pendapat. Ada dua pendapat di sini. Turunnya Al-Quran. Yang pertama pendapat bahwasanya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Maksudnya turun di sini bukannya tak Quran sujud turun ada. Ini turunnya di majas. Maksudnya ajaibnya Al-Quran. Pancaran Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz kepada sama dunia, langitnya dunia ini yang dinamakan, ada di langit dunia ini dinamakan oleh Allah Ta'ala Baitul Izzah, rumah yang perkasa. Nah itu Baitul Izzah. Nah ulama yang pertama meninggal berpendapat bahwasanya nuzulul Quran termasuk di sini Imam Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi, anak dari pamannya Nabi Sayyidina Abbas. Nah, jadi Abdullah bin Abbas itu maksudnya turun Al-Quran pada syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Itu maksudnya ialah bertajarinya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu makhluk Allah Ta'ala yang diciptakan oleh Allah Ta'ala untuk mendaftarkan seberapa Allah dan qadar kita, ada qadar dan qadar seberapa makhluk itu di Lauhul Mahfuz. Al-Quran pun ditajalikan di situ. Setelah itu berpindah tajalinya kepada sama dunia, yaitu terjadi pada malam Ramadan. Salah satunya bisa kita sampai malam Lailatul Qadar. Nah itu pendapat
Perjalanan yang pertama, berpindahnya dari Lauhul Mahfuz kepada Baitul Izzah. Setelah itu pendapat yang kedua, Al-Quran itu maksudnya malam Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran itu diturunkan awal-awal Nabi menerima wahyu. Jadi awal-awal Nabi menerima Iqra itu pada malam bulan Ramadan. Nah itu maksudnya pendapat yang kedua. Berarti pendapat yang kedua ini dari Baitul Izzah kepada Gua Hira. Ya Allah, Gua Hira. Nah itu pendapat yang kedua. Tapi terlepas daripada pendapat yang pertama atau pendapat yang kedua, kita sepakat bahwasanya Al-Quran itu turun pada bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Al-Quran turun pada baginda Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi bahkan makhluk yang paling mulia. Al-Quran turun kepada umat Nabi Muhammad, maka kita menjadi khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Kita ini sebaik-baik umat Pak RW, sebaik-baik umat Nabi-Nabi yang daripada Nabi-Nabi terdahulu, kita ini sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana adalah pada akhirnya yang lalu Al-Jannah. Jadi malaikat siapa menjaga surga? Malaikat Ridwan. Jadi malaikat Ridwan apa kadang membuka pintu surga ini sebelum masuknya Muhammad dan umat-umatnya sampai habis. Karena lain masuk. Nah, kita ini datang terakhir, tapi masuk surga dahulu, sungguh mulia benar. Karena apa? Karena Al-Quran itu turun kepada Nabi kita dan Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Semoga kita dapat tidak transit dahulu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kalau transit di dunia nyaman, bagaimana transit di sana? Dari sedikit. Nah itu tadi. Jadi nuzulul Quran itu berpindahnya Al-Quran, menjadi Al-Quran itu tadi dari Lauhul Mahfuz kepada sama dunia. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua itu berpindahnya pertama kalinya Rasul SAW mendapatkan wahyu itu pada malam bulan Ramadan di Gua Hira. Nah ada cerita menarik ketika Rasul SAW pertama kali mendapatkan wahyu. Kita sama-sama mendengar bahwasanya dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha awal ma utiya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah fil manam. Mula-mula Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika hendak mendapatkan wahyu itu beliau bermimpi yang saleh ketika tidur. Tapi tidurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berbeda dengan kita. Kata Rasul, "Sanamu aini mata dikuring wala yanamu qalbi." Hati ketika dikuring, maksudnya ketika dikuring beliau sadar ketika beliau tidur. Namun kita bisa dia membahasakan masing-masing namun kita boleh juga apa? Bahkan ada yang jawab itu boleh mati. Apa itu kita bangun bangun? Tapi sebenarnya kita mati kita boleh. Rasulullah SAW itu berbeda. Karena mulai ini mata ini tertidur di Rasul. Wala yang namu qalbi. Hati ini tidak. Sahabat Rasulullah SAW ketika beliau jadi imam, sawusukum bil-Rasul, rapatkan satuan kami. Rapatkan satuan kami Rasulullah SAW. Sesungguhnya ini anzuru ma'amani ma'halbi kama anzuru ma'amani. Sesungguhnya melihat yang di belakang aku ini Rasul itu sebagaimana aku melihat di belakang. Jadi aku tahu. Nah itu keistimewaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan Nabi kita. Bangga kita bisa Nabi itu. Alhamdulillah kita diturunkan oleh Allah Taala menjadi pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ada yang menarik. Dan Sayyidah Aisyah kan Rasulullah SAW ini ketika bermula wahyu itu Rasulullah SAW bermimpi yang saleh. Di dalam mimpi itu tadi wahyu tiba ilaihil khalaq. Kemudian Rasulullah SAW itu menginginkan berkhawat. Pada zaman saat ini orang yang berkhawat, tuan-tuan kita berkhawat, maksudnya berkhawat ini mengasingkan diri dari perkara-perkara dunia supaya hati ini kadang kotor. Karena sudah bercampur itu kadang kotor. Ada lagi yang lebih daripada itu. Kita kembali kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mendapatkan mimpi yang saleh, beliau menginginkan berkhawat. Berkhawatlah beliau kepada mimpi Gua Hira. Sebagaimana yang kita ketahui, beliau itu pertama berkhawat itu sehari dua hari boleh. Setelah itu ada sudah sampai saatnya
beliau berkhawat membawa bekal, atau kadang Sayyidah Khadijah membawakan bekal, tapi beliau ada balik ke rumah, itu tetap berada di gua Hira itu tadi. Setelah itu pada sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Taala, pada saat yang telah ditentukan oleh Allah, Ja'ahul Haq, datanglah Sayyidina Jibril alaihissalam. Datang Sayyidina Jibril sebagaimana yang tadi ada di buku dipanahi oleh MC kita. Datang Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu Sayyidina Jibril itu bacalah. Begitu Nabi mana ada paling ini ulun anak ini membaca. Fakal kami pada saat itu Sayyidina Jibril menutupi Rasulullah SAW hatta balagan yang jahat, sampai dari Rasul apa maksa keras kayak gini. Fa'al salani, setelah itu dilepaskan. Setelah itu dia Sayyidina Jibril bacalah ya Rasul mana ada paling sampai 3 kali. Itu baru Sayyidina Jibril. Setelah itu pada terakhirnya ya jadi kita tahu orang Bismillahirrahmanirrahim. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Itu wahyu pertama yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung pergi kepada Sayyidah Khadijah. Misalnya kita pernah mendengarkan makin Sayyidah Khadijah, ini masyhur diceritakan di makin sini. Rasulullah SAW itu langsung pergi kepada Sayyidah Khadijah, kata Rasul, Zamiluni, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Karena Sayyidina Jibril termasuk pemimpinnya malaikat. Oh sayangnya, ulun ada ingat membaca perawatan Sayyidina Jibril ulun Khadijah, tapi yang pasti Sayyidina Jibril ini pemimpinnya para malaikat. Otomatis orang yang pertama kali melihat itu akan merasa melihat yang baru, maka langsung datang ke Sayyidah Khadijah. Zamiluni, selimuti aku, Khadijah, selimuti aku, sungguh terjadi perkara yang besar pada diriku yang saya dapat menjalani dari Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah, demi Allah, wahai Rasulullah, demi Allah, wahai anak temanku, engkau tidak akan dihina oleh Allah Taala. Engkau itu telah menyambung tadi segala kami. Rasulullah SAW itu sebelum dia menjadi Rasul, dia sudah kita ketahui al-amin, yang dipercaya. Karena sifat-sifat mulia yang ada pada diri Rasul itu Allah ciptakan sempurna, meskipun beliau sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah itu Nabi Muhammad yang saya katakan, Allah tidak akan membuat mulia wahai Ibnu Am itu anaknya paman. Kenapa Sayyidah Khadijah menyambut Rasulullah SAW dengan paman? Karena pada asalnya, pada tuannya, Rasul dengan Sayyidah Khadijah itu bertemu. Sayyidah Khadijah binti Khuwailid ibni Asad, anaknya si Asad, ibni Abdul Uzza, anak Abdul Uzza, ibni Qusay. Nah si Qusay ini pada tuan Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay. Nah tetapi bin Qusay, makanya dia Sayyidah Khadijah anak pamanku, maksudnya pada penentuan itu pertama, sungguh Allah tidak akan menghinakanmu. Setelah itu Sayyidah Khadijah ini datang kepada sepupu sini juga, Waraqah bin Nawfal. Waraqah bin Nawfal, Sayyid Waraqah bin Nawfal ini ialah termasuk orang Nasrani yang mana masih bersih, masih pure pada Nasrani pada zaman dahulu. Dan Waraqah bin Nawfal ini menulis Zabur, Injil itu dengan bahasa Ibrani yang mana masih tidak tercampurkan. Untuk saat ini tidak ada lagi. Bagaimana kita tahu sudah itu tidak ada lagi yang pure, yang bersih, sudah tercampur-campur, sudah terubah-ubah. Nah jadi Waraqah bin Nawfal ini ditanya oleh Sayyidah Khadijah, wahai Waraqah, Sayyidah Khadijah, ini aku membawa anak kabar kita. Ini hendak bercerita sesuatu. Dan itu diceritakan Rasulullah SAW tadi kepada Waraqah. Apa? Berpikir Waraqah, sungguh yang datang kepada hitam di buah yang berpikir Waraqah itu suah dapat juga kepada Nabi Musa. Ya Sayyidina Jibril. Karena Waraqah ini, karena Rasulullah SAW kita tahu bahwa Rasulullah SAW itu sudah diberitahukan di Injil, itu diberitahukan akan datang di akhir zaman. Itu Rasulullah SAW itu sudah diberitahukan di Injil. Jadi dia Waraqah bin Nawfal, sungguh yang datang kepada hitam di buah yang
Muhammad itu ialah sebuah tanggung jawab kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, jadi kami pada akhirnya kita akan menjadi nabi akhir zaman yang mana ada beberapa ketika kita menyebarkan agama ini, kita akan menyusungi. Wah, jujur aja saya tidak Muhammad. Ya betul. Apabila saat itu tuh aku berhadir di wabah, misalnya aku akan menolong engkau. Maksudnya umpah juga berjuang dengan engkau. Dia sejarah Warokahim, tapi Warokahim meninggal sebelum Rasulullah SAW itu sudah diangkat menjadi Rasul, tapi sebelum beliau menyebarkan Islam ini. Itu Warokah sudah meninggal. Warokah ini dua sepupunya oleh Sayyidah Khadijah, Warokah ibn Nawfal ibn Asad. Nah, kamu lawan Sayyidah Khadijah di Asad. Asad ini isi anak Nawfal lawan Huwailid. Huwailid melahirkan Sayyidah Khadijah, si Nawfal melahirkan si Warokah. Jadi pada asalnya ketemu juga di Usaid tadi. Usaid ini yang kita tahu beliau itu sudah Quraisy. Namun kita tahu Quraisy ya Sayyidina Usaid abadnya Abdul Manaf. Ya Quraisy. Kita kan tahu Quraisy siapa yang Quraisy itu? Ya si Usaid ini. Nah, Abdul Manaf itu kita tahu Abdul Manaf di sana Hashim. Setelah itu Abdul Manaf ini di sana Abdul Muthalib. Abdul Muthalib inilah yang melahirkan ulama kita dari mazhab Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i itu ialah keturunan dari Abdul Muthalib anaknya si Abdul Muthalib anaknya si Al-Muthalib anaknya si Abdul Manaf, sedangkan Rasul SAW lahir dari Hashim anak Abdul Manaf. Nah itu sudah tersambung silsilah Jahadiyah, silsilah emas. Nah itu sedikit tentang turunnya wahyu. Sudah tidak. Setelah itu kita masuk kepada fadilah-fadilah Al-Quran. Banyak fadilah-fadilah Al-Quran ini. Ulama sudah banyak dalam membahas tentang fadilah Al-Quran. Cukup bagi kita fadilah Al-Quran itu ialah kalamullah. Sudah kami bilang kalamullah ini. Kan ada bandingannya. Kalau Allah Ta'ala yang menciptakan kita, ada bandingannya. Kalau Allah Ta'ala dalam diskusi fadlu kalami ala ghair fadli ala ghairi. Kemuliaan Al-Quran itu di antara yang lain itu sebagaimana kemuliaanmu antara wanita. Mulia apalagi di kalamnya. Cukup bagi kita mengetahui itu Al-Quran kalam Allah Ta'ala. Baik maka itu cukup bagi kita. Setelah itu Al-Quran ini hudan linnas, bukan hanya petunjuk bagi kaum muslimin, tapi hudan linnas, petunjuk bagi orang sebenarnya manusia, baik yang kafirnya kah, yang muslimnya kah, yang bertakwanya kah, yang bermaksudnya kah, yang menginginkan ampunan Allah Ta'ala kah. Al-Quran ini sebagai petunjuk bagi umumnya, dan di dalam Al-Quran inilah sebenarnya itu berbicara. Maksudnya Al-Quran ini ialah asal dan yang lain ini yang cabang daripada Al-Quran ini. Itu salah satu kemuliaan yang mana kita tahu ini cukup sudah menjadi acuan kita dalam membaca Al-Quran itu. Allah Ta'ala kalamnya Allah. Setelah itu ada beberapa kemuliaan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya beliau akan membaca Al-Quran sibuk ini membaca Al-Quran, maka Allah beri itu sesuatu lebih baik daripada orang yang pernah meminta kepada Allah. Nah hadisnya itu man syaghala qira'atul Quran an dzikri an mas'alati. Barang siapa yang membuat sibuk oleh Al-Quran sampai-sampai ini kada mau meminta kepada aku. Jadi apa itu kata Allah, aku akan berinya afdalana apa itu sayyirin, lebih baik daripada orang yang pernah meminta aku. Karena Allah Ta'ala itu lebih tahu diri kita ketimbang kita kepada diri kita. Jadi maksudnya kita berdoa di situ itulah syahidun bi'ibari. Maksudnya doa di situ ialah cuma kita kepada hanya kepada Allah Ta'ala. Kami ini Allah Ta'ala yang lemah. Kami ini kita tahu mengendalikan nafsu kami ini. Kami ini alih benar menjalani hidup di dunia ini alih benar. Sebenarnya Allah Ta'ala harus bertahan karena Allah Ta'ala ini boleh syekh. Tapi kita tuh bersimpuh pada Allah Ta'ala. Karena itu Allah petunjuk. Allah petunjuk benar misalnya kita tuh bersimpuh pada Allah Ta'ala. Maka kita sama-sama ini
berserah diri, maksudnya bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, dia tahu yang terbaik agama, tapi ulun ini memadahkan, baik memadahkan, tapi ulun ini sadar diri ulun ini lemah, kali benar berbuat kuat, kali benar, tapi masih nyaman badan. Tapi bertakbir, ya Allah, ampunilah dosa ulun, jadikan orang-orang yang baik. Jadi Allah Ta'ala lebih benar dengan orang yang kayak itu. Bagi orang yang membaca Quran, itu Allah Ta'ala bisa beri. Itu salah satu kemuliaan Al-Quran. Kemuliaan yang lainnya, menjadikan kaum di baitin min buyutillah, tidak berkumpul suatu golongan, suatu orang, tapi ada berkumpul di baitin min buyutillah, di dalam rumah-rumah yang luas. Maksudnya kita berkumpul pada masjid. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali kami diturunkan oleh Allah Ta'ala sakinah, ketenangan di dalam jiwa. Amun mungkin masih belum ketenangan di dalam jiwa kita pada saat ini, mungkin mari kita baiki niat kita di dalam perkumpulan ini. Atau merasa benar-benar berkumpul dengan membuat niat ini bisa kembali memudah Allah dan taat dalam jalan Allah Ta'ala. Tidak berkumpul suatu golongan di baitin min buyutillah, di rumah Allah, mereka membaca Al-Quran atau mempelajarinya, saling mempelajarinya, kecuali diturunkan oleh Allah Ta'ala sakinah, ketenangan, wa ghasyiyatuhum rahmah, dan diliputi mereka itu rahmat dari Allah Ta'ala. Kebahagiaan ini diliputi Allah Ta'ala rahmat di dalam masjid ini, apalagi Tuhan yang berikan. Apabila kita masuk ke kita nyatakan bahwa kita dekat dengan masjid Allah Ta'ala. Misalnya, nah itu, kalau yang mengenai terus, apakah membuat dia itu hanya dihitung itikaf di sunnah, tapi di bulan Ramadan dibanding akal wajib. Itu itikaf, makanya ulama itu menggunakan bukan kita fikih itu setelah berpuasa dijelaskan bab itikaf, karena puasa ini itu bersamaan dengan itikaf. Setelah puasa, maksudnya setelah puasa. Apabila orang berpuasa itu kebanyakannya orang yang mengirimkan kepada ulama terdahulu dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah itu tadi wallasyatuhum rahmah, diliputi rahmat oleh Allah Ta'ala tadi, wa hafathum malaikat, dan dipilih oleh malaikat. Jika kita kasafah, kita tahu melihat malaikat yang ada pada sekeliling kita ini, tapi gara-gara kotornya hati kita ini, kita tidak mau melihat. Imam Ibn Muslim, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, itu rancang dalam malaikat. Nah itu salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Imam Ibn Muslim. Nah itu beliau rancang dalam malaikat di jalan-jalan. Bahkan ingat tidak, dahulu ulun pernah ketika perayaan Maulid, ulun mengatakan hadis Jibril, hadis yang mana Sayyidina Jibril menyerupai manusia datang kepada majelisnya Rasul. Di situ ada Sayyidina Umar, di situ ada Sayyidina Abu Bakar. Nah itu berarti Muhammad melihat Sayyidina Jibril dalam bentuk manusia. Nah jadi malaikat ini adalah makhluk latif, makhluk yang tidak terlihat, tidak tembus pandang. Maksudnya tembus pandang itu, nah kayak ini akan kau dirasakan. Tapi orang-orang yang melihat bisa, dan malaikat ini kalau menurut malaikat bisa menyerupai, tapi menyerupai yang baik-baik. Pada saat hadis Jibril dilakukan, Sayyidina Jibril ini menyerupai Sadid bayan setiap putih bajunya, Sadid sawal sa'ar, hitam, tapi kadang itu hadis Jibril. Itu sudah kita bahas pada malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan jadi salah satu kemuliaan Al-Quran itu turunnya sakinah kepada diri kita, ketenangan baca Al-Quran, pusat ambil wudu baca Al-Quran, insya Allah diberikan ketenangan oleh Allah Ta'ala. Dan jadi termasuk orang selain kemuliaan itu, kemuliaan yang lainnya Al-Quran ini termasuk sebaik-baik orang Rasulullah SAW itu menjadi dari Al-Quran ila akhir, orang yang mulai membaca Al-Quran dari awalnya sampai akhirnya kullama Allah irtahal, setiap yang sampai pada anak sampai ini sudah untuk minal jinnati wal nas, sudah irtahal, mulai mengambilnya dari Al-Quran. Itu termasuk orang sebaik-baik manusia dari Rasulullah SAW. Coba bayangkan imam kita Muhammad bin Idris bin
Abbas bin Muslim Asy-Syafi'i, imam kita Syafi'i yang meninggal pada tahun 204 Hijriah, itu imam kita itu pada bulan Ramadan ini bukan lain satu bulan, satu hari mengeluarkan benar sekali beliau kata Al-Quran di siang hari, wa marratan fil lail, sekali lagi di malam hari. Ini diceritakan di mana Imam Syafi'i di kitab Imam Baihaqi menceritakan ini bahwasanya Imam Syafi'i itu kan melihat Al-Quran, namun seorang orang lancar Al-Quran belum tentu terus mencapai orang lancar sudah hafal Al-Quran ini. Yang Syekh Ali Jum'ah, mufti Imam Mantap, mufti Mesir, bukunya buku yang sudah lancar Al-Quran ini dengan Al-Quran sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Lancar baca Al-Quran ini sehari itu belum malamnya. Jadi Imam Syafi'i itu sehari belum itu di luar dari tahajud sini, di luar dari tarawih sini, di luar dari mengajar sini. Kalau sehari itu khatam, subhanallah, ini berarti waktu yang sangat barokah. Maka sama ya, dari zaman Imam Syafi'i sampai di tarawih ini sama di 24 jam. Tapi sini kalau mau mengatakan bila ini bulan Ramadan sini khatam sehari sekali. Jadi bulan Ramadan khatam sehari 2 kali. Mudah-mudahan kita paling kadang bulan Ramadan ini sehari 1 bulan sekali khatam. Itu paling kadang. Kalau guru amin sana itu 7 sehari 7 juz, berarti kira-kira 5 hari khatam. Nah itu ada Mufti Al-Husain Misri, terus di Jabar itu beliau tarawih menggunakan tarawih di Ayo Sama itu 7 juz satu malam. Jadi ada kisah kami biasanya di sana tuh bukan mahasiswanya pada akhir-akhir 10 dan akhir bulan Ramadan itu itikaf tuh datang ke masjid, tentang masjid menjadi itikaf kada keluar kecuali dengan abang hajat atau ada yang lain. Tapi kalau tidak daulat ini benar-benar masjid itu ramai di sana mahasiswa itikaf. Ada orang yang itikaf kepada datang ke masjid sendiri pada malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tahun kemarin kalau nggak salah ini atau 2 tahun yang lalu, kami ini 7 hari kami sendiri setiap malam itu 7 juz. Jadi malam kita boleh kalau sampai sahur, maksudnya jam ini kita boleh tarawih sampai jam 2 sahur. Di sana susun imsaknya juga boleh imsak. Nah jadi yang sepulang ini umpamanya kita sampai 7 hari. Setelah 7 hari kita boleh. Jadi dari tahun belum lagi yang merayakan kemenangan sudah tumbang ini. Subhanallah. Tapi insya Allah itu sebagai kebaikan pada dirinya orang itu. Nah itu tadi termasuk daripada kemuliaan Al-Quran. Itu setiap yang membaca Al-Quran ini termasuk orang yang baik, termasuk orang yang baik-baik. Maksudnya orang termasuk orang yang lebih baik. Setiap yang memulai menyelesaikan kepada surat Al-Nas yang ulang lagi dari surat Al-Fatihah. Nah jadi kita ini minimal kamu sudah Rabi'ah Adawiyah, mungkin kamu wali ini kan sudah Rabi'ah Adawiyah itu pakai kali Al-Quran dalam di kuburan sini kembali kuburan sini seorang dari sini tetap kenal Quran. Nah itu Rabi'ah Adawiyah. Nah jadi kita ini minimal bulan Ramadan ini bulan yang dimana diturunkan Al-Quran minimal udah kita kawal itu sekali khatam. Kalau kawal lagi 2 kali khatam. Nah setelah itu supaya kita ini berbarokah, barokah itu kan jadi Kamis malam al-khair al-kathir, ada kebaikan yang banyak terus. Jadi supaya kita barokah bulan Ramadan ini setelah bulan Ramadan udah kita kawal menghatamkan Al-Quran bukan sebulan sekali. Kalau banyak kawal sebulan sekali, 1 hari ya 1 juz. Kalau banyak kawal 1 hari 1 juz, padahal ini paling mudah menjadi pemimpin. 1 hari 1 juz itu paling bagaimana kita kawal banget. Karena mungkin kita disitu kudawi mencari nafkah yang halal itu apa? Karena kata Allah Taala dalam hadis qudsi ada beberapa dosa yang pada kawal yang ini kecuali dengan itu begawi meniadakan mencari yang halal. Pian-pian ini disebutkan dalam Dawiyah, tapi pian itu dengan Dawiyah itu pian meniadakan memberi nafkah akan keluarga
itu dosa buahnya diampuni. Kada apa kemudian tarawih sedikit kada apa karena dia perlu kamera. Tarawih ini sunnah, mencari nafkah yang halal itu wajib. Nah kada apa gaul yang sunnah asalkan yang bergaul ini meniatkan bukan mencari yang halal, itu pahalanya lebih lagi daripada tarawih. Jadi orang tarawih banyak jangan sombong. Wah ya itu sedikit orang, nah biar itu jangan. Siapa tahu ini memiliki udur. Ini salah satu tiap keluarga yang mencari nafkah yang halal. Nah itu tadi. Kemana kita tadi? Jangan buat. Iya, fadilah Al-Quran. Ini termasuk orang yang baik itu ialah segalanya. Jadi dia kita barokah daripada barokah lepas daripada bulan Ramadan ini. Mari sehari kita sekolah karena imbah ini imbah yang subuh itu kosong. Subuh lawan isya mungkin karena Zuhur itu kita betawi, asar kita betawi. Nah mungkin subuh isya atau subuh maghrib isya itu satu halaman kita tidak akan membaca Al-Quran karena kepada yang pertama ini khairul amal adwamuha wa iqamah, sebaik-baik perkara amal yang terus menerus meskipun itu sedikit, karena istiqomah itu dia ulama dia guru dan ulama Tuhan yang suatu belajar istiqomah dia abdul qawmah. Istiqomah itu yang terus itu yang lebih itu sebaik-baiknya karamat, itu sebaik-baiknya karamat kita Tuhan dia. Jadi apabila bahagia Allah ini mengistiqomahkan imbah subuh, imbah maghrib, imbah isya satu halaman Al-Quran. Kalau Al-Quran hafid download. Nah setelah itu kita masuk, kita sudah tahu fadilah Al-Quran tadi. Kalau Allah Ta'ala masuk pada hukum-hukum, sedikit hukum-hukum yang bersangkut paut dengan Al-Quran. Jadi yang pertama membaca Al-Quran itu apabila kita memegang Al-Quran itu tidak membacakan la yasbuh ilal mukhalun, tidak mengikut Al-Quran itu kecuali orang yang sudah bersuci. Jadi orang yang belum berwudu itu kan boleh memegang Al-Quran, tapi boleh membaca. Beda antara mengikut atau membaca. Jadi saat itu membaca Al-Quran, memegang Al-Quran itu boleh apabila orang berwudu. Nah yang boleh ini sampai tidak kau membaca Al-Quran atau apa itu? Nah itu boleh pertama. Ini yang boleh ada berwudu membaca lewat HP. Sama ini HP. Ada ulama yang membolehkan, tapi ada ulama yang tidak membolehkan. Salah satu ulama yang membolehkan saya mantan menteri Mesir sehakiman itu membolehkan membaca lewat HP karena harus berwudu. Nah itu pun kita boleh. Bahasa dalam boleh misalnya wudu atau imbah subuh untuk misalkan kita untuk kita yang baca lewat HP satu lembar. Nah itu dia kita beberapa itu salah satu hukum yang belum yakin bahwa dia sudah tahu bahwasanya kalau boleh memegang Al-Quran itu oleh orang yang sudah berwudu itu memegang. Dan untuk orang yang cukup untuk orang-orang yang cukup dan orang-orang yang baik dan pasti tidak boleh membaca Al-Quran, membaca tidak boleh. Nah bukan hanya jadi membaca tidak boleh apa yang dipegang itu orang-orang yang cukup ayat dan nifas itu ialah darah yang keluar setelah lahir. Nah jadi setelah lahir itu ada masa tenggang darah buah yang keluar, buah yang keluar, buah yang keluar itu 60 hari batas waktunya paling jauh. Nah dari masa itu kalau boleh membaca Al-Quran, artinya itu kalau boleh membaca Al-Quran kecuali darahnya sudah utuh yang belum tadi sudah mandi wajib baru boleh membaca Al-Quran. Meskipun dia akan mewajar aja harus melihat Al-Quran itu tidak boleh di orang dan belum yang sudah tahu kita ini mewajar aja. Nah ini katakan untuk anak-anak pakaian yang mumayyiz tapi belum balik umur balik itu 15 tahun misalkan belum berdiri 15 tahun antara umur 7 tahun sampai 11-12 tahun misalkan dia belum balik itu di dalam anak kita boleh dia memegang Al-Quran tanpa berwudu itu dibolehkan dengan dua syarat. Yang pertama didampingi oleh walinya atau siapa yang mendidik supaya dia ada mengingatkan Al-Quran tadi. Yang kedua dia membawa Al-Quran tadi akan belajar. Nah jadi di TPA misalkan membaca Al-Quran itu boleh
hukum Al-Quran. Dan juga yang terakhir, ini kita kan sedang berdarah Allah. Nah, apabila kita melewati surah sajadah itu disunahkan kita untuk sujud sajadah, sujud tilawah dan sajadah dalam fikih itu sujud tilawah. Jangan misalnya orang yang baca dia sudah tahu. Jadi misalkan baca surah, setelah itu ada ayat sajadah, biasanya dalam Quran itu ditandai dengan ada tanda sajadahnya atau ada tulisan jilid dalam Allah sajadahnya. Nah, ini kita disunahkan untuk sujud sajadah, sujud sekali, sujud sajadah itu sujud sekali. Namun dibaca apa? Amun kapal sajadah bagi lagi kalau Allah wasawwahu wasaqsahu bi qawlihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Itu yang pertama. Atau yang ada yang biasa kita baca subhanallah wa bihamdihi itu boleh. Dan Imam Muhammad bin Abdullah bin Umar Asy-Syafi'i baca subhanallah wa bihamdihi itu disunahkan. Tapi untuk anda sujud sajadah baca Allah yang salat, baca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Nah, itu salah satu hukum yang tersangkut kepada Allah. Karena namun kita tasbih mungkin tapi kita berada pada bulan Ramadan dan itu pahalanya terus mengalir kepada kita dan di sana kita akan melihat pahalanya. Mudah-mudahan Allah sebagaimana mengumpulkan kita pada hari ini, Allah mengumpulkan kita juga masyarakat Sipoi yang berada di masjid Ahmad ini ataupun yang berada ataupun Allah mengumpulkan juga yang ada di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun minta halal, minta maaf, minta ridho dari Tuhan kalian. Apabila ada kesalahan semua bagi kesalahan yang ulun minta halal, minta maaf, minta ridho. Wabillahi taufiq wal hidayah. Minta maaf misalkan ulun ada orang ada pada kalian. Wabillahi wal hidayah. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa liwalidayya wa liwalidikum wa jami'il mu'minin wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.